Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dinda April Sasabila dengan NPM 21060610111. Di sini saya mau menjelaskan tentang kuliah tamu dengan tema keselamatan kerja dalam kegiatan logistik dengan narasumber Haryanto Satyo Nusantoro ST. Corporate Management System Departemen atau PT JGC Indonesia. Dosen praktik K3. Materi kuliah pada kali ini, kuliah tamu ini, ada 5 materi kuliah. Yang pertama, pengertian dan kegiatan logistik, pengertian keselamatan kesehatan kerja K3, jenis-jenis bahaya resiko dalam kegiatan logistik. 4. Manajemen keselamatan pergudangan dan penyimpanan. Yang kelima, manajemen keselamatan transportasi darat. Pertama, pendahuluan. Yang ada 4 pendahuluan. Yang pertama, setiap aktivitas termasuk pekerjaan selalu memiliki potensi resiko terhadap kegagalan. Yang kedua, resiko aktivitas atau pekerjaan adalah kecelakaan atau kecelakaan kerja atau work accident yang berakibat kerugian atau loss. Yang keempat, diperlukan sebuah sistem K3 yang terintegrasi ke semua orang yang berada dalam lingkungan perusahaan. Yang keempat, BPJS Ketenagakerjaan mencatat pada tahun 2020 terjadi kecelakaan sebanyak 177.000 kasus, naik dari tahun sebelumnya, yaitu 144.000 kasus. Yang kedua, filosofi K3. Filosofi dasar kecamatan dan kesehatan kerja adalah memberikan suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Jadi, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya bencana kecelakaan, menghindarkan kemungkinan terlambatnya produksi, meningkatkan kesejahteraan pekerjaan dan kekeluargaannya. Yang ketiga, hakikat keselamatan dan kesehatan kerja adalah mengadakan pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin-mesin, dan kerja. Tujuan penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja antara lain. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. HARTS adalah sumber bahaya potensi yang dapat menyebabkan kerugian atau harm. HARTS dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. HARTS identifikasi. Apakah adanya sumber yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja? Bahaya yang berpotensi terjadi kecelakaan di tempat kerja dapat terjadi dari bahan kimia, mesin, peralatan, perkakas, metode kerja, dan lingkungan kerja. HARTS Identification Method. Beberapa metode yang dapat diaplikasikan dan mengidentifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja. Itu ada inspektif, survei, sama audit. Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau HARTS tentu yang terjadi.
Untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan antara konsekuensi, dampak yang mungkin timbul dan probabilitas yang biasanya disebut sebagai tingkat resiko atau level of risk. Penilaian resiko adalah proses menganalisa tingkat resiko, pertimbangan tingkat bahaya, dan mengevaluasi apakah sumber daya dapat dikendalikan, memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi di tempat kerja. Analisa risiko adalah perkiraan kuantitatif yang dengan teknik matematik untuk menggabungkan konsekuensi dan frekuensi insiden. Pengertian logistik. Logistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan atau pergudangan barang, atau penghantar atau pengangkutan barang dengan sesuai jenis barang, jumlah barang, waktu dan tempat yang dihendaki dari titik awal hingga ke titik akhir tujuan. Pergudangan. Terdapat banyak bahaya yang ada di kegiatan warehouse, diantaranya terpeleset dan tersandung, mengangkat manual, bekerja di ketinggian. Yang kedua, transportasi dan distribusi. Bahayanya itu ada alat transportasi yang tidak layak menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, packaging dan peraturan material yang buruk mengakibatkan kecelakaan. Ketiga, penggunaan pihak ketiga atau jasa transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas logistik. Bisnis proses kegiatan logistik banyak menggunakan transportasi darat sebagai salah satu proses distribusi. Pada tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, setiap jam rata-rata 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan jalan di Indonesia. Dan salah satu faktor kontribusi adalah berkaitan dengan kegiatan logistik atau transportasi darat. Kecelakaan lalu lintas logistik ini, pencegahan kecelakaannya yaitu desain dan layout pengaturan jalan atau lalu lintas, area parkir, jalur pejalan kaki, area pengisian atau boarding pass. Yang keempat, rambu jalan atau lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas, pengendalian kecelakaan dari faktor pengemudi atau driver. Persyaratan pengemudi diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan jenis kendaraannya. Yang kedua, perusahaan harus membuat regulasi persyaratan training untuk pengemudi. Pengemudi harus memiliki kepribadian yang dewasa yang dapat diandalkan. Kecelakaan lalu lintas logistik itu ada pengolahan kontraktor atau pihak ketiga. Perusahaan harus membuat rencana pengolahan kontraktor atau pihak ketiga guna memastikan kepatuhan terhadap. Kedua, format yang digunakan biasanya menggunakan CSMS dan memastikan pihak ketiga memiliki sertifikat K3, semisalnya SMK 3 atau ISO 4501 2018, sebelumnya OHSA S1801. Demikian dengan resume yang saya buat. Kalau maaf ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.